Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jalan Bersama. Kali ini gue Ivan pengen ngelanjutin cerita tentang Mbok Iem nih. Yang kisah Mbok Iem, kisah kelam Mbok Iem yang menganut ilmu rawa rontek. Jadi kelanjutan ceritanya itu pas tahlilan. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Jalan Bersama, coba di subscribe buat dukung karya kami nih, biar lebih semangat lah buat bikin videonya. Soalnya satu subscribe dari kalian tuh berharga banget buat kami. Jadi lanjutannya tentang tahlilan. Biasa tahlilan kayak rapi-rapi, kayak persiapin tenda, persiapin undang orang-orang gitu. Akhirnya terlaksanalah tahlilan. Di malam tahlilan nggak ada apa-apa, maksudnya ya biasa aja gitu, nggak ada kejadian aneh-aneh gitu. Di hari kedua itu pas gua tidur itu gua ngedenger suara kayak gimana ya, kayak biasa kayak Mbok Iem tidur, tapi di sini suaranya mirip harimau sih, kayak harimau mendekur gitu. Oh, di sini gua sambil ngudut lah biar rileks gitu. Pas banget hujan-hujan, jadi tuh biar horornya live gitu. Tadinya gue pengen pengen bikin video di kolam renang yang pokoknya serem lah di sekitar daerah gue ini. Yang saya pengen bikin video di situ, cuman karena berhubung ini hujan deras, jadi di rumah aja kita nurutin kata pemerintah. Oke, lanjut. Tahlilan biasa aja. Di hari kedua denger suara auman harimau kayak orang tidur, sepan ini suaranya parau banget, berat gitu. Nah, di hari kedua itu gue cuekin aja suara-suara gitu, gue cuekin selama nggak ada yang nampak, gue cuekin. Cuman di situ gue juga keringet dingin, masalahnya kan itu suara siapa gitu, sedangkan kan Mbok Iem nggak ada. Soalnya yang gue tahu suara kayak gitu kalau Mbok Iem tidur doang. Di hari ketiga itu jadi tuh ceritanya bokap gue lagi nonton tinju nih. Zaman dulu kan ada tinju nih di TV, itu ada acara tinju. Itu bokap gue nonton tinju itu di horden. Jadi tuh model pintunya itu nggak ada pintu, jadi tempat, jadi tuh mana ya, jadi nggak ada pintunya, diganti horden. Jadi ada bayangan lewat seret tuh, dikiranya gue yang lewat. Cuman pas 4 kali lewat bokap gue ngeliat, jadi tuh bayangan, cuman di bawahnya itu nggak ada kakinya, jadi bayangan doang gitu, kayak melayang gitu aja. Di situ bokap gue langsung masuk kamar, cuman dia nggak langsung ngomong, diem aja, dipendem aja ceritanya, mungkin biar keluarga gue nggak takut gitu kali ya. Hari kelima nggak ada apa-apa. Hari keenam itu ada kejadian unik nih. Jadi nih pas jam 2 dini hari itu gua denger kayak orang makan gitu, kayak suara piring digeser gitu, kayak orang biasalah, kayak orang pengen makan ngambilin alat-alat makan gitu, jadi suara berisik gitu kan, piring diambil, sendok ditaruh gitu. Mungkin ini tikus, gue berusaha positive thinking ya. Hujannya makin deras ini. Mendukung biar horornya live gitu. Walaupun mungkin menurut kalian ini mah nggak horor, cuman kalau menurut gue yang ngerasain sendiri itu lumayan horor lah, bikin keringet dingin. Itu dengar suara orang makan, suara orang ngecap juga ya, jadi suara orang makan sambil ngecap gitu. Itu gue dengeran banget. Di sini gue langsung merinding cerita itu kan. Itu gue berusaha positive thinking, mungkin keluarga gue. Pas gue ngambil air itu piring emang bener kayak orang habis makan. Cuman yang gue heran, di sini jam 2 malam itu
terakhir keluarga gue makan itu jam 7, dan itu makanan udah habis semua, nggak ada makanan di kulkas, nggak ada makanan di meja makan, nggak ada makanan. Terus ini bekas makan siapa gitu, itu yang bikin gue heran. Cuman langsung gue beresin itu, gue beresin, jadi gue beresin aja lah biar enak gitu. Gue beresin, cuman di situ juga gue campur aduk sih antara bingung, takut, sama heran. Ini kejadian apa gitu. Terus ada kejadian lagi di hari berikutnya ya. Jadi ini selang sehari gitu. Di hari berikutnya itu ada apa? Ada pajangan tombak di atas pintu, itu gerak-gerak sendiri. Sama guci itu, ada guci air itu gimana sih? Ada suara air. Cuman itu gucinya tuh kosong, nggak ada air. Guci kosong, cuma ada suara air, tetesan air. Di bunyi tetesan air gimana sih kalau di guci gitu. Gue denger sendiri kayak gitu. Gue cek nggak ada air, itu guci kosong, yang ada ngebul debu mulu gitu, ngebul mulu. Akhirnya gue diemin, gue antepin. Gue juga capek ya diisengin gitu mulu, gue juga nggak tahu maksudnya apa. Akhirnya kan gue cerita, bokap gue juga cerita, dan yang ngerasain pengalaman itu juga bukan gue doang, ada keluarga gue juga. Akhirnya gue kira yang ngalamin gue bokap gue doang ya, taunya tuh semua keluarga gue ngerasain ngalamin ya hal-hal aneh di rumah gue. Jadi kayak tombak gerak-gerak sendiri, kayak kaca itu kayak ada yang gores, kayak yang nyakar gitu. Kaca itu kayak ada yang nyakar. Sama kalau malam itu, kalau yang malam ini kakak ipar gue nih, pas tidur itu di tembok tuh kayak ada yang gesek-gesek, kayak badan nih digesek-gesek ke tembok, itu suara kayak gitu. Akhirnya keluarga gue cerita semua. Akhirnya di situ nyokap gue manggil paranormal dari daerah Jawa Timur. Dia kebetulan ini paranormal masih saudara. Dia akhirnya nerawang rumah gue dari foto dulu. Pas udah diramal, akhirnya dia ke rumah gue main gitu, silaturahmi main, sekalian mau ngeliat kondisi rumah gue kayak gimana. Dilihat, akhirnya bener, dia nunjuk guci sama tombak, sama ada lukisan, sama apa sih, kayak pekakas gitu, kayak pisau zaman dulu, kayak keris. Ini kerisnya kecil banget, kerisnya tuh kecil. Ditunjuk sama dia, ini punya siapa. Nah, keluarga gue bilang ini punya Mbok Iem, mungkin dari sini. Itu kata paranormal, mungkin nih dari sini nih kenapa kejadian aneh di rumah gue terjadi. Di situ gue bingung, heran. Keluarga gue juga bengong kan, karena nggak tahu apa-apa gitu. Kok bisa barang kayak gini? Kirain cuman hiasan biasa gitu, kirain cuman kayak keris biasa. Taunya ini ada isinya gitu, ada isinya lah, kata paranormal tuh kayak gitu, kata saudara gue sendiri. Akhirnya saudara gue tuh dia tuh kayak, kalau kayak gue bilang sih, dia kayak ini sih, kayak ngeruat gitu, kayak dipegang-pegang, diusap-usap. Gue nggak tahu bahasanya lah, pokoknya dia diusap-usap gini, kayak interaksi lah. Dia di kamar sendirian, dia interaksi. Akhirnya tuh paranormal pulang lagi dia karena ada urusan. Nah, besokannya saudara gue di Jawa Timur itu berdekatan sama paranormal nih. Mungkin paranormal yang saudara gue tuh ngobrol kali sama saudara gue yang di Jawa Timur bahwa ada barang-barang kayak gini-gini. Kebetulan saudara gue ini juga pecinta barang antik. Nah, dia ke rumah gue tuh ngeliat. Akhirnya dia tertarik sama keris. Dia tertarik sama kerisnya, sama tombaknya tertarik. Dibawa pulang lah itu barang. Kalau keluarga gue mah ambil aja gitu. Soalnya juga bukan punya gue gitu, bukan punya keluarga gue, dan gue juga nggak tahu itu barang isinya apa, manfaatnya apa, gue nggak tahu. Pure itu punya Mbok Iem semua. Dibawalah. Selang berapa bulan itu saudara gue curhat nih ke gue nih, kalau keluarganya itu berantakan, kalau kayak dia suka marah-marah sendirian, marah-marah nggak jelas gitu.
Akhirnya diramalah lagi sama saudara gue itu paranormal. Oke, ini masih saudara gue semua sih, masih ada ikatan gitu, masih sering ketemu, sering ngobrol gitu. Dilihatlah itu saudara gue yang bawa tuh barang. Ya taunya itu emang barangnya nggak cocok sama dia bawa tuh nggak cocok. Akhirnya dibalikin lagi lah ke rumah gue itu barang. Maksud gue langsung gue pikir gini, aduh ngapain dibalikin lagi, udah bagus-bagus dipegang sama dia gitu. Tapi balik lagi lah. Bener, ada barang itu ya, kejadian kayak sebelumnya, kejadian kayak gerak-gerak sendiri. Gucinya itu kayak suara-suara air gitu. Gucinya gerak-gerak sendiri. Ada barang pindah tempat itu sering di rumah gue semenjak ada barang-barang itu. Akhirnya saudara gue yang paranormal datang lagi nih sambil balikin sama saudara gue yang pecinta barang antik ke rumah gue lagi, balikin tuh barang paranormal itu. Yang saudara gue tuh kayak komat kamit kayak apa ya, interaksi gitulah di kamar itu. Dia dapat omongan kalau ini barang biasanya dimandiin gitu, berapa hari sekali dimandiin, terus tuh guci diisi air. Emang tuh guci nggak pernah diisi air karena keluarga gue nggak tahu kan, gue juga nggak tahu tuh cuma guci biasa itu banyak kayak keris itu harusnya dimandiin, cuman kan karena keluarga gue nggak tahu akhirnya ya dibiarin aja. Ya efeknya begitu kalau nggak dimandiin, jadi tuh kayak gimana ya, kayak berontak gitu, penunggu barang-barang itu tuh berontak. Ya akhirnya timbul lah kejadian-kejadian aneh yang dialami selama ini gitu. Akhirnya baru mudeng nih, baru tahu nih, oh berarti selama ini penyebabnya itu gitu. Akhirnya gue nanya nih, keluarga gue nanya ke saudara gue yang paranormal, terus nih jalan terbaiknya gimana, ini barang diapain. Akhirnya gue ngobrol lama sama tuh saudara gue paranormal. Dia ngasih tahu keluarga gue kalau tuh barang harusnya dilarung ke laut pantai selatan. Akhirnya hari itu juga, detik itu juga langsung berkemas ya, soalnya juga nggak ada acara lagi kan, lagian juga nggak terlalu jauh dari rumah gue itu ke pantai. Dibungkus pakai kain putih, gue ke pantai selatan. Gue nggak bisa nyebutin pantainya, pokoknya itu daerah pantai selatan gitu. Itu dibungkus sama paranormal sama saudara gue tadi, sama keluarga gue ikut semua, dilarung lah itu. Jadi tuh paranormalnya itu nepuk ombak itu kan gede ya, tahu sendiri lah ombak pantai selatan kayak gimana gedenya kan, ngegulung-gulung gitu. Itu sama paranormal itu, air itu ditepuk-tepuk sama dia, puk gitu kan. Itu langsung hening, suasana langsung hening gitu kan, langsung hening. Terus timbul suara gemuruh, gua atau tuh gemuruh ombak apa gimana, pokoknya tuh habis hening langsung gemuruh. Akhirnya dilarung lah itu barang. Di situ paranormal itu langsung senyum ke gua. Katanya penunggunya di situ, penunggu yang barang-barang tadi tuh kayak ngucapin makasih gitu. Gue juga nggak paham ya maksudnya apa gitu, kok senyum gitu kan. Katanya dia nyari pengganti yang buat ngerawat dia gitu kan, sedangkan dikasih ke saudara gue nggak cocok kan. Jadi ya serba salah, namanya barang-barang kayak gitu gue juga nggak paham, nggak pernah tahu dan nggak mau tahu gue kalau barang-barang gitu. Akhirnya dilarung, keluarga gue pulang ke rumah, paranormal juga pulang ke rumahnya ke Jawa Timur. Nah, berapa bulan kemudian juga ada kejadian lagi. Kejadiannya ini gimana ya? Kejadiannya ini semenjak gue tinggal sendiri. Itu jadi tuh gue tidur di kamar. Sendirian. Udah tuh kasur gue tuh kasur kayu zaman dulu lah, tapi jati. Itu berat banget itu. Itu gue tidur, itu gue rasa itu kayak ada yang merhatiin gitu di jendela ya, jadi gitu ya, sambil nguduk lagi lah.
Jadi gue tidur sendirian di kasur kayu. Anehnya itu ada suara di ventilasi sih. Wah, mungkin tikus kali ya, tikus-tikus kecil gitu di ventilasi. Itu gue lihat itu kayak ada tangan gue sih, tangan ngintip gini nih. Cuma gue ngeliat mukanya tangan doang gini nih, ya apa kayak ngenggam ventilasi gitu kan. Ventilasi gue tuh ada saringan nyamuk ya, jadi tuh kedengeran kalau ada kesak kusuk gitu. Gue patin itu tikus bukan gitu, pokoknya itu tangan gini nih. Di situ gue sekut langsung, lemes gue, itu apaan gitu kan di ventilasi. Tapi itu nggak ada mukanya teman-teman nih, tangan doang naik gitu, kayak pengen berusaha naik gitu. Jadi tuh kayak naik nggak jadi gitu. Jadi kayak orang pengen lihat gitu. Di situ gue liatin di bawah pintu kan ada selang dikit. Gue liatin, cuman tuh nggak ada bayangannya, nggak ada bayangan orang atau apalah. Apa nih temen gue ngerjain gue kan, ngintip-ngintip. Cuma kan nggak mungkin, pintu gue kunci semua ya. Wah, ini nggak beres ini. Ya akhirnya gue tidur aja lah, gue selimut, gue udah kayak pakai apa, gue dengerin pakai handset, gue tidur tuh dengerin berita, gue tidur. Ternyata gue tiduran gitu aja masih diganggu. Jadi tuh kasur gue tuh dari bawah kayak ada yang ngedorongnya tuh nggak kencang, cuman pelan, kayak apa sih, kayak pakai jari mungkin ditusuk-tusuk gitu pakai jari kan, terasa ya di badan ya. Soalnya juga tuh pakai apa, busa kapuk gitu, kayak ditusuk gitu. Wah, ini apa lagi, gue pengen nengok ke bawah, gue takut ya kan. Akhirnya gue rasain aja lah, gue rasain sendiri itu takut. Itu gue tidur itu jam berapa sih, pengen subuh baru bisa tidur. Pokoknya ada pengajian di masjid baru bisa tidur. Sebelumnya gue nggak bisa tidur. Itu 1 jam itu kayak rasanya kayak 5 jam itu. Namanya orang ketakutan ya. Itu kayak disundut-sundut pakai jari itu apa, kasur gue itu. Akhirnya gue paksain tidur, akhirnya gue tidur tuh. Nah setelah itu gue ngomong tuh, gue telepon keluarga gue kalau gue habis ngalamin kejadian kayak gitu kan. Ya keluarga gue sih nggak percaya, soalnya juga barang-barangnya kan dibuang semua. Ya mungkin ngajakin kenalan kali, emang penunggu rumahnya itu ngajakin kenalan gue. Ya juga gue juga nggak perlu kenal ya, ngapain sih kenalan kayak gitu kalau cuman suara-suara mungkin gue suara-suara gitu gue masih bisa toleran ya. Cuma kalau udah nampakin gitu dah, jujur gue takut gue kayak gitu. Akhirnya gue nikmatin aja, gue ngomong sama keluarga gue, datang lagi tuh paranormal. Mungkin keluarga gue ngadu ya, atau paranormal gue ngadu ke orang pinter gitu ya, ngadu dia datang, dilihat lagi, katanya masih ada barang lagi peninggalan Bu Iem yang cuman di sini gue heran. Sebelumnya kan dicek nih sama tuh paranormal, sama tuh saudara gue, kenapa bisa dia nggak tahu gitu. Rupanya tuh ada tuh keris pajangan keris di belakang rumah itu, udah keris itu rupanya juga kayak gimana itu. Menurut kata paranormal tuh ada penunggu pokoknya dari ini yang Mbok Iem, pegangan yang Mbok Iem itu larinya ke situ. Nah di situ dia tuh yang ganggu. Ya gue sih ya aja ya, gue juga nggak paham. Diambillah tuh keris. Jadi tuh paranormal ngasih tahu temannya juga ada keris bagus. Emang tuh kerisnya bagus, emang pajangan ada dalang di daerah Jawa Tengah pengen tuh keris. Akhirnya dalang itu dateng, diambil tuh keris. Nah gue tunggu nih kabar dari dalang, nih cocok apa enggak. Akhirnya juga sampai saat ini nggak ada kabar. Berarti mungkin tuh barang cocok sama dia tuh. Kalau di rumah gue mah tuh ganggu sih. Tapi setelah semua barang di pokoknya tuh rumah gue diterawang sama dia abis-abisan, dipretelin lah biar barang-barang Boyem tuh bener-bener nggak ada di rumah gue. Akhirnya
kejadian-kejadian kayak gitu udah nggak ada lagi, alhamdulillah. Sampai sekarang nggak ada. Malahan yang ada tuh dari luar rumah gue sering itu kejadian-kejadian aneh, kayak suara pasir apa, kayak pasir tuh kerikil dilempar dari atas gitu. Jadi ke genteng tuh suaranya kayak gemericik gitu, kayak gemericik pasir itu sering. Terus pohon itu goyang-goyang, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan, itu pohon goyang-goyang. Depan rumah gue tuh pada pohon mangga, pohon jambu, itu goyang-goyang. Mungkin itu aja. Jadi cerita Mbak Oyem kurang lebih kayak gitu ya. Mohon maaf kalau masih belepotan juga, gue masih inget-inget ceritanya juga. Buat teman-teman nih yang belum subscribe, coba di subscribe biar kami dalam membuat video kelanjutannya lebih bersemangat lagi. Soalnya subscribe dari kalian sangat berharga bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.